Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahidatul Nisa, bisa dipanggil dengan Ibu Ica. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semoga kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memasuki mata pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian, dimana di sini ada yang belum hadir. Oke, ternyata sudah hadir semua. Rupanya di sini Ibu melihat murid-murid Ibu masih terlihat loyo ataupun belum semangat. Maka dari itu Ibu akan meminta kalian untuk tepuk semangat sebelum pembelajaran ini dimulai. Oke? Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good job. Rupanya kali ini kita semua sudah semangat. Nah, Ibu akan pembelajaran hari ini mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai pelajaran IPA di kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 mengenai energi alternatif. Maka dari itu anak-anak jangan ada yang berisik. Perhatikan, simak dengan baik video yang Ibu paparkan hari ini. Check it out. Nah, tahukah kalian energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang berarti kegiatan atau aktivitas, atau disebut dengan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan cahaya, panas, gerak, bahan bakar, dan listrik, yang tentunya digunakan untuk daya dan kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas seperti bergerak, bernapas, mendorong. Nah, akan tetapi energi itu ada yang disebut dengan energi yang dapat diperbaharui atau adapun energi yang tidak dapat diperbaharui. Mau tahu apa perbedaan dari mereka? Nah, ini dia salah satu contoh energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa sih disebut energi yang tidak dapat diperbaharui? Karena energi tersebut dapat habis dan untuk mendapatkannya diperlukan waktu yang sangat lama. Nah, di sini salah satu contoh energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas, batu bara, nuklir, emas, dan timah. Nah, kenapa energi yang tidak dapat diperbaharui sering kita gunakan? Kalian tahu nggak, kalian sadar nggak bahwa seperti membeli bensin, membeli gas untuk masak di rumah, atau mamah kalian yang sering pakai emas untuk perhiasannya, untuk menghiasi tubuhnya, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu dari energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini Ibu akan memaparkan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif atau yang dapat diartikan dengan bahan bakar konvensional atau pengganti dari energi yang tidak dapat diperbaharui tadi. Di sini sumber energi alternatif ada energi air, angin, matahari, dan biomasa. Tahukah kamu, energi panas bumi merupakan energi yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral dan gas lainnya, yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi yang menghasilkan listrik untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kali ini ada sumber energi air yang diperoleh dari air yang mengalir digunakan sebagai pembangkit listrik serta penyaluran ke pertanian.
Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu angin? Angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Angin bisa menjadi sumber listrik dengan cara mengubah angin dengan menggerakkan rotor dan dinamo serta akan diubah menjadi listrik. Jadi ternyata angin juga memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari sebagai salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi. Panas matahari mampu menunjang keberlangsungan hidup di muka bumi seperti menjemur pakaian, membantu proses pembuatan garam, membantu proses fotosintesis, membantu pembentukan vitamin D, sumber energi pembangkit listrik, dan lain-lain. Begitu banyak manfaatnya energi matahari kepada kita Nah, di sini ada yang udah tahu belum energi biomasa? Kira-kira biomasa itu apa ya? Ibu akan paparkan. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Di antaranya adalah tanaman, pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, dan kotoran ternak sekalipun. Nah, selain itu, ternyata biomasa memiliki manfaat banyak untuk kita, yaitu dapat membantu mengurangi tingkat polusi di dunia dengan mengkonversi sampah menjadi sumber energi yang besar. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat 2 komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak.
dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar, di manakah letak reaktor-reaktor nuklir tersebut? Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya. Lagi sama Max. Mungkin ada dari kita yang asing dengan kata biomasa. Energi yang satu ini sedang jadi obrolan di masyarakat loh. Energi biomasa atau yang terkenal dengan sebutan biofuel merupakan sumber energi yang berasal dari bahan biologis seperti tanaman atau limbah organik yang berupa kayu, jerami, daun kering, hingga kotoran ternak dan sampah organik rumah tangga. Waduh, kok malah dijadikan sumber energi ya? Kenapa nggak dibuang aja sih? Kan bau! Sahabat MLab perlu tahu, banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan biomasa. Dengan menggunakan energi biomasa, kita dapat mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi dan emisi rumah kaca. Tapi, energi biomasa yang menggunakan kayu bisa menimbulkan efek perubahan iklim. Oleh karena itu, kayu yang digunakan adalah kayu limbah industri, bukan dari kayu hasil penebangan hutan. Energi biomasa didapatkan dengan cara fermentasi atau pembusukan bahan organik seperti sisa tumbuhan, makanan, limbah dari hewan maupun manusia. Dari pembusukan itu menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar agar dapat menggerakkan pembangkit listrik dalam skala kecil untuk penerangan rumah. Selain dapat menghasilkan listrik, hasil dari biomasa pun beragam. Ada biomasa yang berupa gas metana yang sering digunakan ibu kalian untuk memasak. Ada juga etanol yang merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula yang diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Etanol digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Umumnya dicampur dengan bensin yang kemudian campurannya disebut gas ohol. Terakhir ada yang namanya biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Nah, sekarang nggak perlu kaget lagi ya. Ternyata banyak limbah yang dapat diolah menjadi energi listrik dan berbagai macam bahan bakar yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira selain energi biomasa, energi apa lagi ya yang dapat diubah menjadi listrik?
Yuk kita cari tahu bersama-sama.